kita akan belajar tentang mengenal keadaan alam dan tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa. Teman-teman sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Saleh dan Salehah. Saleh dan Salehah kelas 3 Al-Quds dan juga kelas 3 Gaza, apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan banyak mencari tahu tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Nah teman-teman, tahu tidak kira-kira bagaimana ya keadaan negeri Arab sebelum Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam? Dan juga teman-teman tahu tidak ya bagaimana kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam, terutama mereka yang tinggal di kota Mekah? Pastinya semuanya sudah penasaran ya. Kalau gitu, yuk langsung kita mulai pembahasan kita hari ini. Kita akan membahas tentang kota Mekah. Kota Mekah adalah kota tempat dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Kota Mekah terletak di negeri Arab. Negeri Arab terletak di barat daya Asia. Wilayahnya merupakan semenanjung yang dikelilingi oleh lautan, yaitu Laut Merah, Samudra Hindia, dan Teluk Persia. Seperti yang ada di gambar berikut ini ya teman-teman, ini merupakan negeri Arab Saudi. Arab artinya adalah gurun dan tanah tandus. Bangsa Arab menamakan negeri tempat tinggal mereka yaitu dengan Jazirah Arab. Sebagian besar Jazirah Arab berupa padang pasir seperti pada gambar di sini ya. Wilayahnya berupa gurun yang sangat luas. Sepanjang mata memandang terlihat hamparan pasir dan juga bukit-bukit batu yang tandus. Tetapi bukan berarti seluruhnya berupa padang yang tandus, karena ada juga sebagian yang berupa pegunungan dan juga perbukitan. Ada juga sebagian yang berupa dataran rendah dan lembah-lembah yang subur. Di daerah padang pasir sangat jarang ditemukan tempat yang subur. Jika ada, tempat itu pasti dekat dengan sumber air yang biasa disebut dengan oasis atau wadi dalam bahasa Arab. Oasis adalah daerah di padang pasir yang berair cukup untuk tumbuhan dan permukiman manusia, seperti pada gambar ya. Keadaan alam Jazirah Arab. Berdasarkan keadaan alamnya, Jazirah Arab dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu ada Tihamah, Hijaz, Najd, Yaman, dan yang terakhir adalah Al-Arud. Nah teman-teman, yang pertama kita akan bahas tentang Tihamah, yaitu wilayah gurun yang udaranya sangat panas dan berangin. Nah di sini ilustrasinya seperti ini ya. Selanjutnya kita akan membahas Hijaz, yaitu wilayah yang berupa lembah di celah-celah pegunungan. Di wilayah Hijaz inilah terdapat 2 kota suci, yaitu kota Mekah dan Madinah. Di Mekah terdapat Ka'bah dan sumber mata air yang tidak pernah kering yang merupakan peninggalan Nabi Ismail alaihissalam yang disebut dengan Zamzam. Nah ilustrasinya seperti ini ya. Selanjutnya yaitu adalah Najd. Najd adalah suatu wilayah yang berupa dataran tinggi. Ilustrasinya seperti ini. Selanjutnya yaitu Yaman. Yaman adalah suatu wilayah di Jazirah Arab yang telah banyak dihuni oleh masyarakat Arab sebelum Islam.
Penduduk Yaman termasuk yang telah maju pada saat itu, tetapi sering terjadi peperangan sehingga banyak bangunan-bangunan yang rusak akibat perang. Nah, di sini ada contoh ilustrasinya. Dan yang terakhir adalah Al-Arud, yaitu wilayah padang pasir luas yang terkenal dengan padang Sahara yang tandus dan gersang. Wilayah Al-Arud berada di bawah kekuasaan bangsa Persia. Contohnya seperti ini. Ini adalah gambar ilustrasinya ya. Tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Adalah salah satu kota yang berada di negeri Hijaz di Jazirah Arab. Kota ini dahulunya merupakan sebuah kota kecil dengan penduduknya yang sangat sedikit. Kota Mekah didirikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Di kota Mekah terdapat peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Di antaranya adalah sebuah bangunan suci yang dikenal di seluruh dunia, yaitu Ka'bah. Di kota ini pula terdapat sumber mata air peninggalan Nabi Ismail alaihissalam yang disebut dengan Sumur Zamzam. Sekarang kota Mekah sudah berkembang dan sangat ramai. Kehidupan masyarakat Arab sekarang sudah modern sama dengan kehidupan masyarakat lainnya di dunia. Nah teman-teman, sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana ya kehidupan masyarakat sebelum Islam. Nah, kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam lebih dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Kehidupan mereka belum teratur seperti sekarang. Pada saat itu, kehidupan mereka sangat keras, suku dan suka berperang antar suku. Tempat tinggal mereka terbagi menjadi dua, yaitu di perkotaan dan juga di pedalaman atau di pedesaan. Tradisi kepemimpinan kota Mekah pada zaman sebelum Islam. Mekah merupakan salah satu kota yang tidak pernah dijajah oleh bangsa lain. Tetapi penduduk Mekah pada zaman jahiliyah tidak mempunyai pemerintahan yang teratur. Tradisi pemerintahannya dilakukan secara adat dan jabatan pemimpin mereka dipegang oleh suku yang paling besar dan juga suku yang paling kuat. Salah satu tugasnya adalah memelihara dan menjaga Baitullah atau Ka'bah sebagai rumah suci. Menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, pemimpin kota Mekah dipegang oleh suku Quraisy. Oleh karenanya, yang berhak mengurus Ka'bah adalah suku Quraisy. Pada saat itu, yang dipercaya mengurus Ka'bah adalah kakek Nabi Muhammad SAW yang bernama siapa? Ya betul, Abdul Muthalib. Menjaga dan mengurus Ka'bah adalah suatu kepercayaan terhormat dan juga sangat mulia. Masya. Nah, anak-anak, selain daripada itu ya, kebudayaan masyarakat Arab itu ya, masyarakatnya sebelum Islam itu masih suka berjudi ya, masih adanya perbudakan, kemudian peperangan ya, berjudi. Nah, jadi sebelum Islam datang di Arab masih minim sekali ya, budayanya itu masih kurang bagus. Kemudian setelah Islam datang, maka di Arab lebih baik ya. Ketika Nabi berdakwah itu menghapuskan perbudakan ya, kemudian melarang judi, perang dan lain-lain. Makanya sekarang tidak ada lagi yang namanya perbudakan seperti zaman sebelum Islam. Nah, semoga kita bisa mengambil hikmah dan kebaikan daripada materi tentang kebudayaan masyarakat Arab pra-Islam. Jadi kita harus tahu bagaimana masyarakat Arab sebelum Islam. Berarti ya kesimpulannya, kalau sebelum Islam itu pola pikir masyarakatnya masih
kurang baik ya. Kemudian setelah datangnya Islam menjadi lebih baik ya, kesejahteraan ya, seperti itu. Baik anak-anak, itulah materi sejarah kebudayaan Islam hari ini ya. Marilah kita tutup dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.